Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita akan menelusuri pemikiran seorang raksasa manajemen nih, Peter Drucker, Mhm. lewat bukunya The Essential Drucker. Menarik. Lebih tajam lagi kita fokus pada bab 14, fokus pada kontribusi, sebuah intisari dari mahakaryanya di Effective Executive. Iya, buku klasik itu ya? Betul, misi kita. Hmm. Ya, membongkar satu prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi wah, seringkali jadi kunci tersembunyi menuju efektivitas sejati. Baik di kantor maupun dalam hidup. Hmm. Anda pernah merasa kayak hamster di roda gitu, sibuk luar biasa tapi rasanya nggak sampai kemana-mana? Mungkin jawabannya ada di fokus Anda selama ini. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng ya. Bener banget. Konsep fokus pada kontribusi ini memang ya punya daya pikat kesederhanaan gitu. Tapi jangan salah, dampaknya bisa mengubah peta permainan cara kita bekerja dan berelasi juga. Oke. Drucker secara spesifik menyoroti ini untuk para knowledge worker atau pekerja pengetahuan Anda yang kontribusi utamanya adalah pikiran, ide, informasi, bukan sekedar katakanlah otot. Iya, pekerja pengetahuan. Nah, bagi mereka, ini efektivitas itu bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang harus secara aktif diciptakan. Harus diperjuangkan gitu. Diciptakan bukan diberikan. Itu udah menarik tuh. Tapi kenapa ya Drucker merasa ini begitu krusial? Terutama di tengah dunia kerja yang, ya ampun, serba cepat gini? Karena gini, di pusaran kesibukan, target kuartalan, rapat tanpa henti, kita itu sangat rentan kehilangan arah. Gampang banget kejebak dalam mentalitas menyelesaikan tugas aja. Checklist mentality ya? Iya, dan lupa pada tujuan besarnya. Apa dampak nyata yang kita hasilkan? Fokus pada kontribusi ini fungsinya kayak, mercusuar lah. Menarik kita kembali ke pertanyaan esensial tentang nilai tambah yang kita berikan. Oke, kayak kompas gitu ya? Betul. Yang menarik di sini adalah gimana pergeseran internal ini dari sekedar sibuk jadi bertujuan. Bisa membuka keran potensi yang mungkin selama ini kita nggak sadar ada dalam diri kita, dalam peran kita. Baik, oke. Mari kita dalami pergeseran ini. Biasanya kan refleks pertama kita mungkin nanya, apa aja sih job desk saya? Atau target hari ini apa nih? Heeh, yang penting kerjaan beres gitu kan? Iya, tapi Drucker ngajuin pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan terus terang lebih nantang nih. Kontribusi spesifik apa yang bisa saya berikan yang bakal secara signifikan menggerakkan jarum kinerja dan hasil buat organisasi tempat saya bernaung? Gitu kan ya? Tepat sekali. Ini bukan sekedar perubahan kata, tapi pergeseran paradigma. Fundamental banget. Fokusnya geser drastis dari input, kayak upaya, jam kerja, sibuknya itu, ke output Output ya, hasilnya. di organisasi secara keseluruhan. Jadi ini bukan lagi soal nyentang daftar tugas harian, tapi soal ngambil kepemilikan atas hasil akhir. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Gimana cara pandang ini ngubah makna pekerjaan kita sehari-hari? Hmm, Rasanya ini kayak ngasih kita izin gitu ya, buat definisiin ulang kontribusi kita. Bisa jadi, ini kunci biar kerjaan kerasa lebih dari sekedar rutinitas nggak sih? tentu saja. Banget malah. Karena ini maksa kita bergulat dengan pertanyaan, kenapa dibalik apa yang kita kerjakan? Why-nya ya? Betul. Nah, untuk bantu kita mengarahkan kontribusi ini, Drucker mengidentifikasi 3 area vital di mana setiap organisasi butuh kinerja optimal. Konsekuensinya, ya setiap individu, terutama eksekutif dan pekerja pengetahuan, perlu mikirin kontribusinya di 3 medan ini. 3 medan kontribusi. Oke, apa aja tuh? Pertama, yang paling kelihatan mata, hasil langsung, direct results. Ini nyangkup hal-hal konkret yang sering jadi ukuran kinerja utama. Contohnya? Ya kayak target penjualan tercapai, proyek selesai sesuai anggaran dan jadwal, laporan keuangan akurat, produk diluncurkan. Pokoknya, kontribusi yang hasilnya bisa kita lihat dan ukur dengan relatif mudah lah. Cukup jelas sih ini ya. Target, pencapaian, terukur. Oke. Terus yang kedua? Area kedua adalah pembangunan dan penegahan nilai. Building of values and their reaffirmation. Nah, ini mulai lebih abstrak, tapi sama sekali nggak kalah penting loh. Oke, nilai ya. Gimana tuh maksudnya? Ini nyangkut gimana cara kita kerja, standar etika yang kita junjung, budaya yang kita bangun bareng. Kontribusi di sini mungkin nggak nongol di laporan kuartalan, tapi
vital buat kesehatan jangka panjang sama reputasi organisasi. Jadi kayak integritas, kualitas gitu ya? Betul, integritas, kualitas, semangat kerja, masuknya ke sini semua. Jadi ini soal jiwa organisasi ya, bukan cuma badannya. Menarik, menarik. Gimana dengan yang ketiga? Area ketiga adalah pembangunan dan pengembangan orang untuk masa depan, building and developing people for tomorrow. Ini adalah investasi pada aset terpenting organisasi, manusianya. People development ya? Ya, kontribusi di sini bisa berupa mentoring, berbagi pengetahuan secara aktif, bantu rekan kerja berkembang, identifikasi dan bina talenta, terus juga mastiin ada regenerasi kepemimpinan dan keahlian. Ini soal bangun fondasi buat keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Hasil, nilai, dan orang. Kedengarannya kayak 3 pilar yang harus seimbang ya. Tapi apa setiap orang harus kontribusi sama rata di ketiga area ini? Kayaknya nggak realistis deh. Apalagi peran kan beda-beda. Betul-betul. Gimana kita tahu mana yang harus jadi prioritas? Pertanyaan bagus itu. Nggak harus sama rata porsinya. Bobotnya sangat tergantung pada, ya, posisi Anda, kekuatan unik Anda, kepribadian Anda, dan tentu aja, kebutuhan mendesak organisasi saat itu. Oh, jadi tergantung konteks juga ya? Ya, seorang CEO misalnya, mungkin punya tanggung jawab lebih besar dalam membentuk nilai dan mengembangkan pemimpin masa depan. Sementara, katakanlah, seorang insinyur software, mungkin fokus utamanya adalah ngasilin kode berkualitas. Itu kan hasil langsung. Oke, masuk akal. Tapi, poin krusialnya gini, setiap pekerja pengetahuan atau eksekutif harus sadar akan ketiga dimensi ini. Dan secara sadar, mempertimbangkan gimana dia bisa kontribusi di setiap area. Meskipun mungkin penekanannya beda-beda sesuai perannya. Jangan sampai ada satu area yang diabaikan sama sekali. Baik, baik. Kita udah paham nih konsepnya, dimensinya juga. Sekarang yuk kita ngomongin getahnya. Apa sih dampak nyata yang terjadi kalau kita mulai secara konsisten pakai kacamata kontribusi ini dalam kerjaan kita? Bukan cuma di teori, tapi di praktek sehari-hari gitu. Dampaknya itu terasa berlapis loh. Pertama, dan ini yang paling langsung ya, pada pekerjaan kita sendiri. Ngajuin pertanyaan, apa kontribusi saya? Itu bantu kita ngelihat peran kita pakai lensa baru. Lensa baru, maksudnya? Ya, ini bisa ngungkap potensi tersembunyi dalam pekerjaan yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja. Kita jadi kedorong buat netapin standar yang lebih tinggi, nyari dampak yang lebih besar, dan mungkin definisiin ulang apa arti sukses dalam peran kita. Drucker bahkan bilang, apa yang sering dianggap kinerja memuaskan, itu seringkali cuma bayang-bayang dari potensi kontribusi penuh yang sebenarnya bisa dicapai. Wah, jadi ini kayak kita ngasih diri kita sendiri upgrade gitu ya pada deskripsi pekerjaan tanpa nunggu persetujuan formal. Bisa dibilang gitu. Ngeliat lagi peran kita bukan sebagai daftar tugas, tapi sebagai platform buat nyiptain dampak. Keren. Gimana dengan interaksi kita sama orang lain di tempat kerja? Nah, ini dia. Dampak kedua yang seringkali sangat transformatif pada hubungan kita dengan orang lain. Atasan, rekan sejawat, tim yang kita pimpin. Oke. Fokus pada kontribusi itu secara alami menggeser fokus komunikasi. Kita nggak lagi cuman mikir, apa yang harus saya lakuin, tapi mulai nanya. Nanya apa tuh? Nanya ke orang lain, kontribusi apa dari saya yang paling Anda butuhin biar Anda bisa sukses ngasih kontribusi Anda? Atau informasi apa dari saya dan dalam format apa yang bakal paling bantu kerjaan Anda? Wah, itu bisa ngubah dinamika secara drastis ya. Dari yang tadinya mungkin kerja di silo masing-masing, Ya, silo fungsional itu. seperti yang Anda sebut tadi. Tepat sekali. Drucker pakai contoh rumah sakit dengan sangat efektif. Kesembuhan pasien itu kan hasil kontribusi bareng dari banyak banget pihak. Perawat, dokter, ahli gizi, terapis, teknisi lab, administrasi. Nggak ada satupun yang bisa sendiri. Betul-betul. Tim ya. Nah, fokus pada kontribusi bersama, yaitu kesembuhan pasien, itu jadi perekat alami yang memungkinkan kolaborasi lintas fungsi yang efektif. Pertanyaan, gimana saya bisa bantu Anda bantu pasien, jadi dasar interaksi. Ini kayak obat mujarab buat masalah klasik komunikasi horizontal yang sering macet gara-gara ego departemen atau jabatan. Jadi, fokus kontribusi ini bisa jadi semacam pelumas komunikasi antar tim atau divisi gitu ya. Tapi, bukannya ini kedengaran agak idealis ya? Gimana kalau di lapangan kita ketemu orang yang nggak reseptif atau struktur yang kaku banget? Tentu, tantangan itu pasti ada. Drucker nggak naif kok. Tapi, mulai dari diri sendiri, dengan bertanya, apa kontribusi saya?
Dan apa yang Anda butuhkan dari saya, itu seringkali bisa meluluhkan kekakuan itu. Oh, jadi kita duluan ya? Iya, ini nunjukin niat baik dan fokus pada tujuan bersama. Lagi pula, ini juga ngubah cara kita manfaatin alat manajemen. Rapat misalnya. Pertanyaannya bukan lagi apa agenda rapat hari ini, tapi jadi apa kontribusi yang diharapkan dari rapat ini buat kita semua. Jadi lebih purpose driven ya rapatnya? Betul. Laporan juga bukan sekedar tumpukan data, tapi disajin sedemikian rupa biar penerima bisa gunain itu buat kontribusi mereka. Intinya, bikin segalanya lebih bertujuan. Saya jadi keinget cerita inspiratif dari Drucker soal standar kontribusi di rumah sakit itu. Yang soal perawat legendaris. Iya. Kisah tentang Nurse Brian. Ini contoh yang kuat banget tentang gimana fokus pada kontribusi, khususnya pada pilar nilai, bisa ninggalin warisan abadi. Gimana ceritanya? Ceritanya, ada seorang perawat, mungkin udah lama tiada ya pas Drucker nulis itu, yang dedikasinya pada perawatan pasien dan standarnya itu luar biasa tinggi. Etos kerjanya jadi legenda. Wow! Bahkan bertahun-tahun setelah dia tiada, ketika staf lain dihadapkan pada dilema etis atau keputusan sulit terkait pasien, mereka masih sering nanya ke diri sendiri, apakah tindakan ini bakal memuaskan standar Nurse Brian? Bayangin coba. Gila, keren banget! Standar kontribusi satu orang bisa terus hidup dan menginspirasi orang lain buat ngelakuin yang terbaik, jauh melampaui masa baktinya. Ini kekuatan dari kontribusi berbasis nilai. Luar biasa ya, gimana dampak individu bisa melampaui waktu gitu. Nah, tadi Anda sempat nyinggung knowledge worker atau spesialis di awal. Mereka ini kan sering punya tantangan unik ya. Gimana fokus pada kontribusi ini relevan secara khusus buat mereka? Sangat relevan, dan seringkali jadi tantangan terbesar mereka loh. Sebagai seorang spesialis dengan pengetahuan mendalam, ada godaan besar buat ngerasa bahwa orang di luar bidang kita itu awam. Ya, nggak bakal ngerti gitu ya? Ia nggak bakal mungkin ngerti kerumitan kerjaan kita. Atau lebih parah lagi, nganggep bahwa punya pengetahuan itu aja udah cukup sebagai kontribusi. Titik. Iya. Jebakan percuma dijelasin, mereka nggak bakal paham detail teknisnya. Atau ngerasa yang penting gue tahu jawabannya, urusan mereka gimana makainya. Kayaknya banyak deh dari kita pernah kejebak di situ. Persis. Fokus pada kontribusi ini maksa kita keluar dari menara gading keahlian itu. Pertanyaannya geser jadi, oke, saya punya pengetahuan ini. Sekarang, gimana caranya saya bikin ini berguna dan dapat diakses oleh orang lain di organisasi ini? Berguna dan bisa diakses ya. Iya. Gimana saya harus ngemas atau nyajiinnya biar mereka bisa gunain itu buat dukung kontribusi mereka? Ini tentang ngubah keahlian dari sekedar aset pribadi jadi aset organisasi yang produktif. Kita harus peduli sama daya guna produk kita, yaitu pengetahuan di mata pelanggan internal kita. Jadi, alih-alih jadi penjaga gerbang pengetahuan gitu ya, kita dituntut jadi jembatan penghubung, memastikan ide atau informasi kita bisa nyebrang dan dipakai orang lain. Benar sekali. Dengan proaktif nanya apa yang dibutuhin oleh rekan kerja, atasan, atau tim lain dari keahlian kita, informasi apa, kapan dibutuhinnya, dalam format apa komunikasi jadi jauh lebih efektif. Oke? Hambatan jargon teknis atau beda latar belakang itu bisa dijembatani ketika tujuannya jelas. Maksimalin kontribusi bersama lewat pemanfaatan pengetahuan secara optimal. Setelah dengar semua penjabaran ini, konsep fokus pada kontribusi ini rasanya kuat banget ya, fundamental. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda nih, para pendengar kami? Kenapa ngeluangin waktu buat mikirin hal ini bisa jadi investasi berharga dalam karir dan bahkan hidup Anda? Mungkin salah satu alasannya ya, karena ini nawarin jalan keluar dari sekedar jadi roda penggerak menjadi pengemudi. Ini soal pergeseran dari sikap reaktif. Nunggu disuruh gitu ya? Iya, reaktif. Apa yang harus saya lakukan jadi proaktif. Di mana saya bisa bikin dampak terbesar. Saya setuju banget. Dengan fokus pada kontribusi, Anda itu nggak cuma berpotensi ningkatin efektivitas pribadi Anda loh. Anda mulai lihat kerjaan Anda dalam konteks yang lebih luas. Gambaran besarnya ya. Betul, gimana peran Anda berkontribusi pada misi yang lebih besar. Ini secara alami bakal ngangkat kinerja tim dan kolega di sekitar Anda karena Anda jadi lebih kolaboratif dan bertujuan. Ini cara ampuh buat keluar dari rutinitas yang mungkin kerasa monoton dan nemuin lagi makna dalam kerjaan Anda. Menemukan purpose lagi ya. Iya, ini bukan lagi soal nyelesain kerjaan, tapi tentang berupaya bikin perbedaan yang berarti.
Ini juga soal ngambil alih tanggung jawab atas efektivitas Anda sendiri. Anda nggak lagi cuma nunggu instruksi atau bergantung pada deskripsi pekerjaan formal, tapi secara aktif nyari cara buat ngasih nilai tambah terbaik Anda. Ini bentuk pemberdayaan diri sebetulnya. Jadi mungkin sekarang saat yang tepat ya buat kita semua, Anda juga para pendengar, buat jeda sejenak dan merenung. Dalam peran Anda saat ini, dengan keahlian dan posisi Anda, kontribusi unik apa sih yang sebenarnya paling dibutuhin? Bukan cuma tugas rutin ya, tapi kontribusi inti yang kalau Anda berikan bakal bawa dampak signifikan buat tim, departemen, atau organisasi Anda. Adakah potensi kontribusi besar yang selama ini belum kesentuh? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Baiklah, perjalanan kita nyelami pemikiran Drucker tentang fokus pada kontribusi hampir sampai di akhir nih. Kita mulai dari pergeseran paradigma krusial, dari sekedar sibuk ke dampak nyata. Dari input ke output tadi ya? Betul, kita bedah 3 arena kontribusi utama, hasil langsung, penguatan nilai, dan pengembangan manusia. Kita juga lihat efek dominonya ke kerjaan kita, hubungan kerja, komunikasi, serta relevansinya yang tinggi banget buat para pekerja pengetahuan. Intisari pesan Drucker begitu jelas. Efektivitas sejati itu bersemi dari pertanyaan sederhana tapi mendalam. Kontribusi apa yang bisa saya berikan? Satu hal penting nih buat digarisbawahi. Nerapin fokus pada kontribusi ini bukanlah sesuatu yang terjadi otomatis gitu aja. Nggak gampang ya? Enggak. Di tengah tekanan tenggat waktu, tuntutan harian, gampang banget buat balik ke mode autopilot. Ini adalah sebuah disiplin. Perlu latihan sadar dan konsisten buat terus nanya ke diri sendiri soal kontribusi. Disiplin ya kuncinya. Iya, ini bukan soal kerja lebih keras membabi buta, tapi kerja lebih cerdas dengan arah yang jelas. Lebih jauh lagi, ini kunci buat pengembangan diri yang otentik dan apa yang Drucker sebut sebagai upwards responsibility. Tanggung jawab ke atas, maksudnya? Ya, Anda nggak cuma nerima perintah, tapi secara proaktif mikirin gimana kesuksesan Anda bisa nunjang kesuksesan atasan dan unit yang lebih besar. Ini ngubah Anda dari sekedar bawahan jadi mitra strategis jati. Wah, keren. Jadi partner ya? Betul. Oke, nah sebagai penutup nih, kami ingin ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan buat dibawa pulang dan direnungkan. Kalau Anda benar-benar jujur sama diri sendiri, area mana dalam pekerjaan Anda saat ini yang nyimpen potensi kontribusi terbesar yang belum Anda gali sepenuhnya? Potensi terpendam ya. Iya, dan langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil minggu depan buat mulai ngarahin fokus dan energi Anda ke sana. Terima kasih sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.